Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Dalam dunia psikologi manusia yang beragam, introversi dan ekstroversi mewakili dua kepribadian yang berlawanan dari aspek spektrum interaksi sosial. Sementara orang ekstrovert berkembang di lingkungan yang ramai dan secara aktif mencari interaksi sosial, orang introvert seringkali lebih suka menyendiri dan merenung dengan tenang. Memahami sifat-sifat kepribadian yang berbeda ini dapat membantu kita menghargai kualitas unik setiap orang, menumbuhkan empati dan penerimaan diri. Kita akan membahas 6 sifat kepribadian yang umumnya ditemukan pada orang-orang yang lebih suka menghabiskan waktu sendirian. 1. Introversi. Introversi adalah tipe kepribadian yang cenderung mengarahkan energi ke dalam daripada keluar. Orang introvert sering merasa lelah setelah interaksi sosial yang berkepanjangan dan membutuhkan kesendirian untuk mengisi ulang baterai emosi mereka. Hal ini berbeda dengan ekstrovert yang seringkali mendapatkan energi dari bersosialisasi dan sering merasa segar kembali setelah berinteraksi dengan orang lain. Introvert biasanya lebih MNYOKI.LINGQNJN yang tenang dan pertemuan yang lebih kecil dan akrab daripada acara yang berskala besar. Itu sebabnya mereka sering terlibat dalam kegiatan soliter seperti membaca, menulis, atau bermeditasi untuk membantu memulihkan tingkat energi mereka. Dengan menghabiskan waktu sendirian, seorang introvert dapat menyeimbangkan kebutuhan sosial dan pribadi, memastikan mereka tetap stabil secara emosional dan puas. 2. Kepekaan tinggi. Sensitivitas pemrosesan sensori atau kepekaan yang tinggi adalah ciri kepribadian yang ditandai dengan kesadaran yang tinggi terhadap lingkungan sekitar dan respons emosional yang kuat terhadap rangsangan. Orang yang sensitif HSP seringkali sangat peka terhadap lingkungannya dan senantiasa memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin diabaikan oleh orang lain. Orang HSP dapat menemukan lingkungan yang bising atau kakau sebagai sesuatu yang luar biasa yang dapat menyebabkan perasaan cemas atau stres. Akibatnya, mereka sering mencari perlindungan di tempat yang tenang, di mana mereka dapat memproses pengalaman mereka dalam suasana yang lebih tenang. Dengan menghabiskan waktu sendirian, HSP dapat mengelola emosi mereka dengan lebih baik dan menjaga keseimbangan. 3. Kemandirian. Kemandirian adalah sifat kepribadian yang ditandai dengan rasa ketergantungan pada kemampuan diri sendiri dan bukan pada orang lain. Individu dengan sifat ini sering menikmati kesendirian karena hal itu memungkinkan mereka untuk fokus pada tujuan dan ambisi mereka tanpa gangguan dari luar. Orang yang mandiri cenderung banyak akal, percaya diri, dan mampu mengatasi tantangan tanpa bergantung pada orang lain untuk mendapatkan bantuan. Kesendirian memungkinkan orang-orang ini untuk mengembangkan keterampilan mereka dan mengejar minat mereka dengan kecepatan mereka sendiri. Oleh karena itu, orang yang mandiri seringkali berkembang di lingkungan di mana mereka dapat menjalankan otonomi dan kendali atas kehidupan mereka. 4. Kreativitas. Ada hubungan yang terjalin dengan baik antara kesendirian dan kreativitas. Menghabiskan waktu sendirian dapat menumbuhkan lingkungan yang kondusif untuk pemikiran inovatif dan ide-ide orisinal. Banyak tokoh kreatif terkenal
seperti Albert Einstein dan Virginia Woolf, yang menghargai kesendirian sebagai komponen penting dalam proses kreatif mereka. Ketika individu membenamkan diri dalam kesendirian, mereka dapat mengeksplorasi pikiran dan ide mereka tanpa pengaruh atau gangguan dari luar. Kebebasan ini memungkinkan mereka untuk menyelami imajinasi mereka, menghasilkan konsep-konsep, terobosan dan karya kreatif. 5. Introspeksi adalah proses memeriksa pikiran, perasaan, dan motivasi seseorang. Terlibat dalam introspeksi dapat mengarah pada pertumbuhan pribadi, kesadaran diri, dan pemahaman yang lebih dalam tentang keinginan terdalam seseorang. Orang yang menghargai kesendirian seringkali menghargai introspeksi sebagai sarana untuk menemukan diri sendiri dan meningkatkan diri. Dalam kesendirian, individu dapat merefleksikan kehidupan mereka, merenungkan keputusan mereka, dan mengeksplorasi solusi potensial untuk masalah mereka. Proses reflektif ini dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan dan mendorong perkembangan pribadi dengan mendedikasikan waktu untuk introspeksi. Individu yang menikmati kesendirian dapat memupuk rasa percaya diri yang kuat dan menavigasi tantangan hidup dengan lebih mudah. 7. Menghargai hubungan yang mendalam. Meskipun orang yang lebih suka menyendiri, mungkin tidak secara aktif mencari pertemuan sosial yang besar, mereka seringkali menginginkan hubungan yang bermakna. Individu-individu ini menghargai hubungan yang mendalam dengan orang lain, lebih menghargai kualitas daripada kuantitas dalam hal ikatan interpersonal mereka. Kesendirian memungkinkan individu untuk merefleksikan hubungan mereka dan memprioritaskan hubungan yang benar-benar penting. Mereka dapat mengembangkan jaringan pendukung yang menawarkan pemahaman, empati, dan dorongan dengan membina hubungan yang tulus. Mencapai keseimbangan antara waktu sendirian dan interaksi sosial memungkinkan individu-individu ini untuk mempertahankan hubungan yang memuaskan sambil menghormati kebutuhan mereka akan kesendirian. Terima kasih, sedulur-sedulur semuanya, merdeka!